dengan banyaknya ketidakpastian. Jadi biasanya para pelaku pasar kalau misalnya pengen cuan dari window dressing, ya biasanya masuknya di November, bukan di Oktober gitu. Halo Sobat Cuan, ketemu lagi bareng gua Daniel Wiguna dan Gua Triputra dari tim riset CNBC Indonesia. seperti biasa segmen kita adalah paham, pantauan saham. Semakin paham, Paham, semakin semakin cuan. cuan. Hari ini giliran nih. Mana nih cuannya lu Putra yang nih? di WFH ya lu ya. Kita gantian ya bro ya, lu lagi nih yang ada di kantor gue yang WFH. Nah, tapi kalau kita lihat ya nih bro, ini kan suasananya suasana baru nih ya, gantian lo lagi yang di sana. Nah, suasana market juga ini ada yang baru nih bro Putra. Suasana memasuki kuartal keempat 2021, di mana di kuartal keempat ini ya Sobat Cuan pasti udah paham ya, dan kita juga udah pernah bahas di tahun-tahun sebelumnya. Ada yang namanya Santa Claus Rally, ada yang namanya window dressing, tapi sayangnya di tahun ini ada sentimen tapering, kemudian ada sentimen inflasi di negara-negara maju yang meningkat, kemudian banyak deh ya sentimen-sentimen negatif yang sepertinya akan mengurangi efek window dressing yang ada secara global. Tapi untuk IHSG sendiri ini bakal kayak gimana? Nah, hari ini kita akan membahas dalam paham kita, temanya yaitu memilah-milah ya, dan juga meramal-ramal ini kondisi dan juga proyeksi dari indeks harga saham gabungan kita di kuartal keempat ini akan seperti apa. Nah, langsung aja kita tanyain ya sama Bro Putra. Sepertinya lu udah siap banget nih bro dengan data-data lu dari kantor nih. Gimana nih kita meramal Q4 2021 kita? Nah, jadi sejarahnya dulu ya. Sejarahnya itu tuh hampir mayoritas di Q4 itu IHSG selalu hijau. Dari 19-20 tahun terakhir, 15-16 kali itu hijau. Gitu. Dan hijau juga nggak main-main. Secara rata-rata tuh sampai 45%. Gitu. Jadi potensial upside-nya, peluang potensial upside-nya di kuartal keempat ini ya sekitar 45% lah. Nah, jadi secara teknikalnya sendiri tuh emang sekarang tuh kita udah deket sama area resistnya ya. Resistnya sekitar 6350-an. Nah, kalau misalnya IHSG bisa konsisten di atas level itu selama kuartal keempat nanti tuh potensially bisa jebol level 6500 yang awal tahun lalu ya dicapai IHSG dan jadi level tertinggi level tertinggi di tahun ini gitu. Jadi itu potensially bisa dijebol di kuartal 4 ini gitu dengan adanya seperti Bro Daniel bilang window dressing gitu. Jadi gua lanjut dikit ya, window dressing itu apa sebenarnya? Window dressing itu sebenarnya tuh, nah ini contohnya paling enak nih, kemarin tuh kan BCA ya, hari terakhir kuartal ketiga BCA itu loncat 6% kan, kalau Sobat Cuan ada mantau. Nah itu bisa dibilang iya, langsung ke 35.000 itu bro. gitu. Ya, teknik window dressing itu sebenarnya biasa kayak gitu. Nah, jadi teknik window dressing itu sebenarnya biasanya begitu. Jadi ini biasanya itu fund manager atau apa. Nah, mereka supaya kelihatan portofolio mereka cantik, supaya bisa kelihatan ini portfolionya tahun ini gitu. Mereka gimana ya? Bulan-bulan terakhir ini mereka siapin dana buat nge-HK saham di-HK naik harganya. Jadi biasanya window dressing tuh pola-polanya kayak gitu. Jadi ya ini biasanya saham-saham blue chip ya yang kena window dressing ya. Jadi supaya portofolio ditangkap, di-HK lah saham itu ya. Jadi seperti contohnya kemarin tuh BCA tuh bisa naik kencang di closing gitu. Nah, nanti biasanya tuh window dressing itu di bulan terakhir Desember ya, itu biasanya cakep performanya saham-saham blue chip gitu. Bro, kalau kita lihat kan ini dari tadi lu ngomongnya emiten-emiten blue chip, perbankan gitu ya. Di kuartal keempat ini emang sebenarnya kayak bakal keulang lagi gitu ya. Sama kayak tahun-tahun lalu, emiten perbankan, Bank Buku 4, itu yang paling akan merasakan dampaknya, atau ada emiten-emiten lain yang juga bakal terwindow dressing secara maksimal gitu? Nah, jadi sebenarnya itu bukan saham-saham perbankan ya, tapi saham-saham big cap gitu. Jadi saham-saham big cap di Indo itu biasanya saham-saham perbankan gitu. Jadi kebanyakan saham-saham perbankan. Jadi orang bilangnya saham-saham perbankan gitu. Jadi not necessarily big cap gitu. Oke, kalau emang benar-benar yang saham-saham blue chips gitu ya yang dicari. Nah, ini apakah kebanyakan emiten-emiten BUMN gitu, bro? Atau bakal yang dicari itu yang swasta?
yang bakal kena window dressing? Ya, yang biasa kena window dressing itu seperti gue bilang sebenarnya big cap bro, nggak BUMN, nggak swasta, yang penting dia big cap. Misalnya contohnya big cap yang gede, BBCA ya, most likely bakal kena, BBRI most likely bakal kena gitu. Lalu Telkom yang walaupun dia non perbankan tapi dia big cap kan, gitu ya, most likely bakal kena. Jadi saham-saham yang big cap ini yang fund gede biasanya pada masuk itu most likely bakal diangkat gitu menjelang penutupan akhir tahun ini. Dan ini memang secara historis sudah terbukti. Berarti dulu tuh gitu. Berarti emang bukan dari BUMN atau swasta gitu ya. Kalau memang dia itu blue chips, dia akan kemungkinan besar terkena window dressing. Nah, ini kan kalau lu ceritain secara keseluruhannya. Kalau kita pecah sedikit nih bro, dari bulan ke bulan. Katanya September ini kan biasa emang jadi bulan yang merah. Tapi ternyata di 2021 itu jadi hijau. Nah, kita masuk ke Oktober. Oktober ini 10 tahun belakangan kan selalu hijau gitu ya. November ya banyak merah lagi, Desember itu selalu hijau juga gitu. Nah, most likely untuk Oktober kita ini bakal gimana? Bakal on track nggak nih hijau-hijaunya? Nah, untuk Oktober ini sebenarnya tuh most likely nggak hijau-hijau banget gitu. Jadi 20 tahun terakhir itu sekitar 12-13% itu 12-13 kali itu hijau. Jadi sekitar 60-65% dari 20 tahun terakhir itu Oktober hijau gitu. Dan memang banyak pelaku pasar tuh kalau mau cuan dari window dressing masuknya di November gitu. Jadi Oktober itu cuman kayak yang orang yang pengen curi start gitu. Karena apa? Karena 3 bulan itu terlalu panjang bro. Karena masih banyak ketidakpastian di market. Apakah nanti bakal ada corona wave ketiga ya. Lalu bagaimana kabar tapering, apakah akan tapering di awal itu nggak tahu juga. Lalu ini kasus kagak bayar kemarin Evergrande juga mungkin mempengaruhi market. Jadi 3 bulan itu tuh terlalu panjang gitu. Panjang untuk dengan banyaknya ketidakpastian. Jadi biasanya para pelaku pasar kalau misalnya pengen cuan dari window dressing, ya biasanya masuknya di November, bukan di Oktober gitu. Oktober cuma kayak orang-orang yang pengen curi start ya, kalau masuk pengen nyicil doang nggak banyak gitu, bro. Oke, kayaknya berarti memang polanya kayak gitu ya, bro ya. Berarti di Oktober itu kayak orang curi start, dia udah terlanjur hijau, udah terlanjur tinggi. November dijual lagi, waktu koreksi. Di Desember orang pada koleksi lagi gitu ya, sampai di pertengahan Januari, bener nggak sih? Ya kalau misalnya lu memang lebih aktif ya, tanda kutip lebih aktif ya, lu masuk dari awal bulan ini, nanti akhir bulan lu jual, Desember longsor, lu bisa ambil lagi di bawah gitu. Tapi misalnya lu pengen amannya aja, kenapa? Karena seperti gue bilang, ini kuartal 3 selama 3 bulan terakhir itu penuh ketidakpastian, ya lu tunggunya di Desember. Dan memang secara historis tuh memang orang nyeroknya di Desember bro, di Desember nyerok sampai minggu ketiga Desember atau sampai jual di market close tahun ini gitu. Jadi biasanya kayak gitu. Atau misalnya lu pengen January effect ya paling telat lu jualnya di week pertama tahun depan gitu. Jadi ya ada misalnya lu pengen ikut window dressing ya ada tiga timeline buat jual, 1 minggu sebelum market close tahun ini, waktu market close tahun ini, atau 1 minggu setelah bulan Januari dimulai gitu. Gitu ya, menarik. Nah, kalau kita lihat kan tadi juga di 3 bulan ini lu bilang terlalu banyak sentimen yang masih bikin kondisi kita di Q4 ini belum pasti. Tapi berdasarkan track record itu memang lebih banyak ijo-ijonya gitu ya. Nah, di Q4 ini kalau lu lihat secara keseluruhan ya, digabungin nih antara sentimen dan juga perhitungan bulan yang mana hijau, mana merah gitu. Kita lihat dari sisi sektoralnya, apakah kalau di IHSG kita itu akan lebih banyak ditopang dari perbankan lagi gitu untuk 3 bulan ke belakang ini, atau sektor-sektor turunan udah mulai bisa gerak, kayak misalnya kita lihat pertambangan gitu kan yang udah mulai terbang-terbang, properti nih udah mulai terbang-terbang juga nih bro, gimana menurut lo? Kalau menurut gua sendiri sih memang yang merajai Q3 nanti most likely pertambangan masih bakal main ya, most likely masih belum kehabisan gas. Apalagi untuk jangka panjang ya, tahun depan masih bisa oke, tapi untuk kuartal 3 mungkin masih akan lanjut kalau nggak cenderung naik gitu. Sideways cenderung naik gitu. Nah, untuk properti sendiri sebenarnya kalau menurutku masih agak berat ya. Sektor properti itu kan turunan terakhir ya, jadi masih agak berat. Dan mungkin bakal manggung yang model-model perbankan yang paling potensial manggung paling tinggi ya perbankan, maupun bukan potensial gain, tapi potensial yang bakal manggung di kuartal 4 itu paling tinggi memang perbankan. Kenapa? Karena big cap-nya perbankan gitu. Oke. Jadi karena memang strukturnya seperti itu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat salah satu emiten yang terkait yang jadi saham big cap gitu ya,
di tahun 2021 ini kan ada saham-saham teknologi tuh. Nah ini gimana nih? Kayak misalnya Bukalapak gitu kan. Ini bakal kena window dressing nggak nih? Pasti para sobat cuan ini pengen tahu nih. Bukalapak barusan Ini menjadi emiten bakal kena window dressing nggak? Bukalapak sebenarnya udah banyak dikumpulin fund ya, banyak fund yang beli, banyak banget fund yang beli, terutama fund asing ya. Jadi masalah itu juga bakal ada kena window dressing di kuartal terakhir ini gitu. Dan memang Bukalapak kan udah termasuk big cap juga ya, walaupun dekat-dekat sama 100T, masih berhasil tembus 100T, tapi udah tergolong hampir big cap ya. Jadi middle cap udah hampir big cap ya, khususnya di Indonesia gitu. Kenapa? Karena biasanya big cap kita itu bukan big cap di luar negeri gitu. Big cap kita paling middle cap di luar negeri, tapi tergolong big cap di kita gitu. Tapi ya, emang Bukalapak itu udah tergolong middle cap tempat kita, udah hampir big cap tempat kita gitu. Kalau menurut gue sendiri big cap itu 100 ke atas ya gitu. Oke, kalau kita langsung deh ini bro. Tadi kan kita sudah lihat secara makro gitu ya, kondisinya gimana, datanya gimana. Nah, dari sisi sektoral juga lu udah bilang perbankan. Sekarang gua mau coba pilih salah satu sektor nih. Infra gimana nih di Q4 nih? Banyak yang bilang bakal terbang-terbang nih. Karena memang dari beberapa waktu belakangan ini kita lihat emiten-emiten infra nih banyak diangkat nih kayaknya nih. Ya, kalau infra gitu tergolongnya middle low ya, middle low, di bawah gocap 50T gitu. Jadi ya untuk sentimen itu apa, window dressing ini nggak gitu banyak gitu. Itu kalau pengen berharap dari 2022, kan kita tahu apa anggaran infrastruktur mulai naik lagi ya 2022 ya. Ya lu bisa berharap di situ, walaupun memang sebenarnya masih jauh dari harapan ya anggaran infrastruktur kita. Tapi kan kedepannya kan nanti kan ada SWF apa segala, jadi nggak usah mengharapkan dari anggaran lagi gitu. Tapi ya sebenarnya masih jauh dari itulah, jauh dari harapan sebenarnya, walaupun sudah lebih baik gitu daripada nggak ada apa-apa gitu. Iya, jauh lebih baik lah daripada nggak ada apa-apa ya. Iya. Karena kayaknya yang punya emiten-emiten infra udah tiarap-tiarap nih bro dari kemarin bro. Ini at least ada nafas yang hembusan nafas kehidupan lagi kan itu dari pemerintah. Salah satunya gitu lu ya. Jadi menarik. Pencinta infra ya. Gue dan lu juga berarti bro, kan gue dapet sarannya dari gue mah nggak tertarik. Bercanda ya sobat cuan ya, bercanda. Iya. Ini adalah rahasia pribadi ya sobat cuan. Waduh, gue bocor. Tapi at least tapi at least ya sobat cuan ini kan udah dapat gambaran gitu ya, secara sektoral seperti apa dan secara emiten seperti apa. Nah, kalau kita balik nih ke yang perbankan, kita coba benar-benar fokusin kayak lu bilang kemarin kan, bahwa dan juga lu bilang tadi sering lu ingetin bahwa perbankan ini emang yang akan paling terdampak begitu buat window dressing. Tapi masalahnya ini potensial upside bro. Kalau lu ngomonginnya BCA ini apa emang masih punya upside gitu? Karena kemarin aja dia udah 35.000. BNI, BRI, Mandiri, BTN itu kayaknya udah pada mendekati pucuk-pucuk semua itu untuk tahun 2021. Emang masih ada nih? Ini menariknya. Kalau misalnya lu mau ngomong upside-nya berapa, lu cek per masing-masing saham. Pertama yang gue bilang target IHSG 6.500 ya gitu. Jadi ya dari posisi sekarang 6.300 sekitar 45%-an lah ya gitu. Ada 45% dan untuk IHSG-nya. Nah, lu harus cek per masing-masing saham. Saham kan bisa ada betanya ya. Betanya artinya setiap IHSG naik 5%, sahamnya most likely bakal naik berapa persen. Nah, lu harus lihat betanya berapa. Misalnya betanya tinggi, IHSG bisa naik 5%, ini saham most likely lebih volatil dibanding yang lain. Nah, itu yang lebih menarik dibanding yang lain, terutama apabila dia big cap kayak gitu. Jadi ketika dia ngikut, misalnya dia contohnya lah, biasanya perbankan yang lebih volatil dibanding yang lain itu BNI gitu. Ketika bank-bank lain misalnya IHSG naik 10%, bank lain naik 2%, 3%, BNI bisa naik 4% gitu. Lebih volatil dibanding yang lainnya gitu. BNI biasanya sifatnya lebih seperti itu. Kalau BCA lebih anteng sifatnya. Tapi ya kenapa BCA-nya bisa lebih menarik daripada yang lain-lain? Kenapa? Karena BCA-nya paling gede gitu. Kalau BNI kan nggak gitu gede ya, di bawah 100T gitu. Jadinya ada trade-off-nya juga. Satu, high beta gitu. Jadi lebih volatil jika IHSG naik, dia bisa naik lebih tinggi. Satunya lagi, tapi dia trade-off-nya ya dia market cap-nya kurang gede sekarang gitu. Jadi ya, ada faktor-faktor seperti itu yang perlu sobat cuan perhatiin. Oke, jadi dilihat kembali per saham dan dilihat juga betanya seperti apa. Nah, kalau kita fokus kembali nih, kita fokus ke BCA, banyak yang bertanya-tanya nih tentang stock split, bro. Gimana nih setelah stock split dan juga ada window dressing? Apakah BCA akan
kembali terbang setelah stock split gara-gara berdekatan dengan window dressing? Sebenarnya ini ada ketakutan BCA misalnya saham-saham 40.000, 50.000 di stock split tuh jadi bontos ya kayak Unilever. Tapi sebenarnya tuh bukan kayak gitu. Sebelum-sebelumnya tuh stock split di saham-saham big cap tuh sukses gitu. Kenapa Unilever yang nggak sukses ya? Karena Unilever sendiri yang satu udah kemahalan, dua tuh dia ya emang kinerjanya so-so aja di tengah pandemi ini gitu. Jadi ya kalau misalnya saham-saham yang kinerjanya oke di stock split itu most likely harganya bakal naik gitu. Udah banyak banget contohnya Saratoga, tower-toweran, itu kan semua di stock split harganya terbang, stock split harganya terbang gitu. MTech itu MTech kan big cap juga, ayo. MTech di big cap di stock split terbang juga tetap terbang gitu. Jadi ya apa sebenarnya bukan masalah ini di stock split lalu longsor ya Unilever itu cuman anomali. Kenapa? Karena kinerjanya yang sosok saja dan memang harganya juga udah mahal gitu. Oke. Balik lagi ya, berarti kita harus melihat ya masing-masing sahamnya seperti apa gitu, kondisinya gimana, dan juga keuangannya di masa pandemi ini ya, fundamentalnya jangan lupa juga ya dilihat oleh Sobat Cuan. Nah, kalau bank-bank big cap seperti itu, bank digital apa kabar nih bro? Bank-bank yang juga kemarin banyak yang kawin-kawin ini apa kabar ini nanti di kuartal keempat? Karena kan kita tahu ya di awal tahun mereka yang lagi manggung gitu ya, bank-bank digital. Nanti di akhir tahun seperti apa? Nah, sebenarnya ini bank digital tuh menarik banget ya di akhir tahun ini. Kenapa? Karena ini udah tenggat waktunya harus menuhin POJK yang konsolidasi perbankan, di mana jika dia bank yang punya modal inti di bawah 2T harus penuhin sampai 2T. Jadi masih ada beberapa bank yang menarik dipantau ya untuk Sobat Cuan lihat. Beberapa udah RI dan nggak ada standby bayarnya, itu udah nggak menarik artinya. Nah, masih ada RI tapi sudah diumumkan standby bayarnya, itu menarik untuk dipantau. Atau masih belum mengumumkan RI gitu. Jadi ini masih menarik dipantau, nih mau ngapain dia nantinya jadi gitu. Jadi kesulitan Sobat Cuan ingin tanda kutip berjudi ya gitu. Kan karena kita kan nggak tahu kan standby bayar, jadi sebenarnya ini lu berjudi gitu. Ya silakan, tapi ya harus tentu saja misalnya nantinya standby bayarnya jelek ternyata atau tidak ada standby bayar malah, ya udah lu harus siap-siap cut loss gitu. Jangan sampai lu hold dengan harapan ini harapan itu gitu. Jadi ya kalau emang Sobat Cuan ingin berspekulasi ya jangan mau berjudi, nanti ditangkap OJK kalau mau berjudi. Kalau pengen spekulasi di saham bank ini, Putra ya Pak ya, Putra yang berjudi satu, Pak. Cari yang satu itu modal inti di bawah 2 triliun, kedua masih belum ada pengumuman siapa standby bayarnya, lalu baru mau mengumumkan RI atau baru mau rups RI gitu. Jadi yang masih dekat-dekat ini bakal ada RI atau misalnya ada aksi korporasi lainnya gitu ya. Ini perlu menarik diperhatikan. Sedangkan yang udah daripada lu kasih clue tanda-tanda gitu, stop lagi ya. Stop pick langsung aja, bro. Apa? Stop pick langsung aja nih. Bank digital yang masih bisa dilirik-lirik gitu ya. Sendiri tentunya kan masih banyak itu bank-bank di bawah 2T ya. Sebetulnya bisa screening sendiri lah gitu kan. Dari awal tahun gue sebut ya bank-bank ini bakal menarik. Ini semakin mendekat ke akhir tahun tuh sebenarnya semakin menarik buat dilirik gitu. Berarti Sobat Cuan kita ini berarti Sobat Cuan kita ini perlu dengerin lagi episode paham kita yang sebelumnya itu ya bro ya, yang ngomongin tentang bank-bank digital itu ya. Iya, itu dari dulu belum manggung kan udah gue kabarin gitu. Ini bank-bank ini udah disebutin gitu ya. Iya, udah gue kalau emiten teknologi dan data center gimana nih akhir tahun ini bro? Ya emiten teknologi paling yang big-cap doang yang karena window dressing ya, big cap ya seperti MTech, lalu Arto ya, big capnya lah yang small cap itu ya kurang bakal ada pergerakan kayak misalnya DMMX lah atau misalnya MCAS lah, ya itu ya karena masih middle low cap masih belum bakal ada banyak pergerakan gitu. Sedangkan yang udah big cap big power yang udah tergolong gede ya, lumayan oke, lumayan middle high ya, lumayan oke gitu. Sedangkan yang gede-gede kayak MTech dan Bukalapak dan Arto itu ya maksudnya bakal kena window dressing juga. Oke. Sama gue itu juga sebenarnya banyak penasaran ya, gimana nih masalahnya emiten-emiten komoditas di akhir tahun 2021 ini di Q4. Karena kan kemarin kalau kita lihat batu bara sempat lagging gitu ya, terus tiba-tiba terbang. Habis itu emiten CPO ikut terbang, emiten gas natural gas juga terbang gitu. Emas juga ikut
terdampak. Di kuartal keempat emang mereka masih punya upside nih bro, atau udah cukup nih? Ya sebenarnya Karena kalau batu kita lihat bara. betanya juga udah ngelebihin loh. Betanya juga udah ngelebihin kenaikan IHS gitu kayaknya. Nggak, kalau mau ngomong batu bara sebenarnya ceritanya masih panjang bro, nggak cuma sampai akhir tahun ini, sampai tahun depan itu masih Mm-mm. batu bara gitu. Lu bayangin ya, Adro aja baru buyback gitu, sekarang aja baru buyback gitu. Terus dia buyback ini harus menjual ke siapa? Masa jual di harga bawah ya? Most likely best tahun depan masih bakal bisa naik gitu. Masih upside-nya masih jauh gitu, nggak cuma di tahun ini. Kalau mau hold sampai tahun depan masih oke gitu. Gitu. Jadi kalau beli beli tahun ini, tahun depan di hold ya, di hold misalnya lagi harganya di atas nih pucuk itu masih nggak apa-apa gitu maksudnya bro. Ya kalau misalnya lu supaya nggak FOMO, jangan FOMO ya lu tunggu koreksi dulu lah, jangan hajar pucuk gitu ya, tunggu koreksi aja dulu, santai-santai, pasti saham naik pasti turun sendiri gitu, nggak ada yang saham bakal terus-terusan naik, pasti bakal koreksi dulu. Ada orang yang profit taking, ya aku selalu pengen nampung ya silahkan tampung gitu. Dan memang sentimennya itu nggak cuma untuk sampai tahun ini. Kenapa? Karena harga batu bara tuh masih bakal oke sampai tahun depan kan, seperti gue bilang ini commodity super cycle terjadi. Kenapa? Demand-nya itu kurang, demand-nya itu perlu banyak gitu, sedangkan supply-nya itu terbatas. Ya hukum pasar terjadi, harganya tembus 200 gitu. Kenapa ya? Karena supply-nya cuma sedikit, demand-nya gede gitu. Menurut lo emang batu bara di akhir tahun masih bisa terbang lagi nih sama harga komoditas yang lain gara-gara faktor cuaca lah, demand lah, apalah? Ya kalau misalnya untuk long term sebenarnya masih bisa upside-nya masih ada untuk komoditas sendiri ya, untuk long term upside-nya masih ada gitu. Tapi ya untuk masalah misalnya 1-2 bulan ke depan potensinya kemana itu masih agak abu-abu ya. Kenapa? Kan udah terbang tinggi dan kita tahu banyak spekulator juga di market komoditas gitu. Dan memang biasanya ada peralihan di akhir tahun tuh, ada peralihan kan dana dari market maker kan pindah-pindah dari komoditas ke foreign exchange, ke equity market, ke bond, muter-muter aja. Nah, biasanya di akhir tahun kan ada window dressing lah, apalah inilah itu ya, ada pergerakan uang gitu. Oke. Jadi kalau lu bilang window dressing itu tadi ya di awal lu bilang window dressing itu emang banyak kan di emiten-emiten yang blue chip gitu. Nah, emiten-emiten second liner, third liner ini apa kabar? Apakah dia akan menerima switchingan gitu. Jadi artinya kayak orang yang udah banyak beli second sama third liner bakal narik dananya semua dimasukin gitu di caps. Ya, third liner biasanya jadi sepi ya, gorengan-gorengan gitu jadi sepi gitu biasanya. Lu lihat akhir-akhir ini juga udah mulai berkurang kan, kemarin-kemarin tuh bulan ketika IHSG sepi kan, yang paling gokil kan saham-saham small cap ya, yang market cap-nya cuma 100M, yang modal 10-20M bisa narik sampai ARA. Ya itu saham-saham yang mambung. Kabar buruk nih ya buat penyuka gorengan nih, kabar buruk nih. Ya kalau soalnya contohnya kayak misalnya IHSG naik kenceng hari ini, orang juga malas main gorengan gitu, mendingan gue masuk ke blue chip dah, lebih aman, lebih enak, naiknya santai gitu. Dan memang gorengan juga akhir-akhir ini kan udah mulai menyepi ya, udah mulai agak sepi. Nanti kalau misalnya cycle-nya IHSG sepi lagi ya baru gorengan main lagi gitu. Biasanya emang gitu model-modelnya. Oh gitu. Ini sekarang trader-trader gede tapi juga menurut lu start saham, biasanya mending ikutan rally saham-saham big cap gitu. Iya, mending di big caps ya, lebih aman ya. Jadi kalau mau spekulasi pun juga ya ada mitigasi risiko lah ya, sedikit lebih aman gitu di blue chip ya, karena memang eranya adalah era ke window dressing di akhir tahun. Nah, kalau lu lihat investor asing nih gimana nih kabarnya nih bro? Apa masih bakal inflow nih ke kita? Ya beberapa hari lalu emang banyak banget inflow dari asing ya. Most likely di tempat ini emang secara historis bakal muncul inflow dari asing gitu. Jadi ya nggak bakal dari kemana-mana, inflow dari asing bakal muncul terus paling nggak sampai week pertama Januari gitu. Gitu ya. Masih tetap nih berarti untuk mereka yang main di blue chip juga ini berarti masih ada safety switch-nya, masih lebih aman gitu ya di koleksi karena didukung juga dengan investor-investor asing. Tapi jangan lupa tadi kata Bro Putra, tipsnya adalah diperhatikan kondisi fundamentalnya, pergerakan harga sahamnya seperti apa, dan juga betanya seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, kalau di akhir tahun ini kan kalau kita lihat tahun lalu ya Bro ya, tahun lalu tuh nilai transaksi itu bakal gede banget tuh di akhir tahun di kuartal keempat. Tahun ini juga bakal kayak gitu. Nah, nilai transaksi itu tahun lalu itu sebenarnya diramein salah satunya dari retail juga ya. Lalu banyak akhirnya di Januari itu pada kagak keluar, banyak yang nyangkut bro gitu. Jadi ya
most likely tahun ini bakal ramai, masih bakal ramai, tapi nggak bakal seramai tahun lalu, tahun Januari tahun ini sama Desember tahun lalu gitu. Jadi memang nggak bisa dipungkiri banyak yang udah tobat ya, tanda kutip banyak retail tobat. Kenapa? Karena ya nyangkut dipucuk di saham retail yang nggak jelas gitu ya. Ya ini jadi pelajaran ya buat cuan. Investor adalah retail yang bertobat ya. Gitu. Nah, jadi ya emang terapkan metode transaksi bakal naik. Kenapa? Karena secara historis ya di bulan Desember ini, di kuartal 4 ini bakal rame gitu. Tapi mungkin nggak akan serame tahun lalu. Oke. Ini pertanyaan terakhir gue deh buat lu, bro. Karena ntar lagi kita bakal ke kick out dengan otomatis dari chattingan ini. Oke. Lu jadi, yang bro, gue yang diusir, lu kan di rumah. Strateginya gimana nih bro jadinya nih supaya di kuartal keempat kita tetap cuan dan juga tetap aman gitu dalam berinvestasi atau trading di IHSG? Ya kalau misalnya dari gue seperti gue bilang sendiri ya, momen-momen golden momennya buat masuk ya November nanti ketika koreksi ya golden momennya buat masuk buat cuan dari window dressing ini gitu. Itu selalu mau masuk dari sekarang ya, tunggu koreksi dulu lah. Hari ini kan udah terbang tinggi, lumayan tinggi ya, 1%, 1,8%, udah hampir 2% gitu ya, udah agak tinggi. Yang misalnya dikasih kesempatan koreksi ya nggak apa-apa gitu kan. Dan memang udah deket dengan resistnya gitu, resist di 6350 sekarang udah 634, agak bahaya kalau masuk sekarang gitu. Yang misalnya dikasih koreksi ya silahkan masuk gitu. Paling kan ketika nanti November udah mau longsor lagi, lu bisa keluar, tunggu diserok di bawah lagi gitu. Itu selalu pengen aman, pengen turun nyenyak, pengen nyaman, ya udah lu tungguin aja, DC aja sekarang di market gitu. Nanti November baru masuk lagi, Desember baru cuan gitu. Biasanya sih yang terjadi sih tidak terpungkiri bukan tidak mungkin juga 3 bulan buntu ini bakal hijau gitu. Jadi Oktober, November, Desember hijau itu kayak kejadian tahun lalu gitu ya, bukan hal yang tidak mungkin juga gitu, tapi sejarah berkata November biasanya merah dulu gitu. Paling nggak ada koreksinya yang bisa sobat cuan masuk di situ. Pokoknya pada intinya Sobat Cuan ini sendiri juga harus ngerjain PR-nya ya, riset sendiri. Ini kita selalu mengingatkan Sobat Cuan gitu ya, karena tentunya keputusan trading atau investasi pada akhirnya itu adalah tanggung jawab pribadi daripada Sobat Cuan. Oke, thank you banget Sobat Cuan udah dengerin konten kita setiap hari Senin. Paham, pantauan saham semakin paham semakin cuan ya. Jangan lupa tetap dengerin konten kita di Spotify Cuap-Cuap Cuan, Apple dan juga Google Podcast, dan juga follow Instagram kita di @cuan, dan juga subscribe YouTube kita, like dan juga share. Gue Daniel Wiguna pamit undur diri, dan gue Triputra juga pamit undur diri. Bye-bye. Bye, sampai jumpa di paham selanjutnya.